pada hari ini ya, lebih baik kita undang narasumber kita karena kita butuh narasumber ya untuk menemani kita hingga waktu ke depannya. Itu dia, mari kita undang narasumber kita ke sini. Silakan. Nah, boleh duduk, boleh perkenalan diri dulu kali ya sebelum kita masuk nih ke apa sih kita temanya gitu kan. Nah, boleh dimulai dari yang baju biru nih, siapa namanya? Saya Pria Rizka, di sini saya sebagai narasumber. Yang ini? Halo, perkenalkan nama saya Tina Nur Syahadan sebagai narasumber. Oke, selamat datang buat kalian berdua ya, Tina dan Puri sebagai narasumber kita yang akan menemani kita di waktu-waktu hari ini. Oke, langsung aja nih ya. Sebenarnya apa sih tema yang kita mau angkat nih? Oke, jadi kita akan membahas tentang pernikahan dini. Kalian tahu gak sih pernikahan dini itu apa? Pasti tahu kan? Oke, jadi lagi viral banget nih di bulan Desember 2025 sebuah video di platform TikTok yang ramai dan jadi perbincangan beberapa orang yang viral-viral banget nih di bulan Desember itu. Nah, apa sih itu yang viral? Nah, jadi yang viral itu kenapa sih sampai viral? Itu tuh karena dia membahas tentang pernikahan ini yang dimana dia bilang kalau kuliah itu scam. Nah, apalagi dia juga menjadikan dirinya untuk mempromosikan menikah muda, teman-teman, menikah dini. Karena sosok perempuan itu masih umur 19 tahun, teman-teman. Yang perlu kita ketahui ya, padahal sudah tertera di Undang-Undang Perkawinan bahwasannya untuk laki-laki dan perempuan minimal menikah pada umur 19 tahun. Ada kenapa sih kok diberikan aturan tersebut? Karena supaya kita siap secara mental, teman-teman. Tapi lebih lanjut kita bahas dan langsung aja kita nonton klip di sini. Orang bilang keputusan nikah di usia 19 tahun adalah keputusan yang sangat labil. Tapi buatku ini adalah keputusan yang sudah sangat aku kalkulasikan dari awal. Mengambil keputusan besar yaitu menikah di saat teman-temanku fokus SNBT atau bisa nongkrong sana sini adalah keputusan yang membutuhkan nyali besar. Bukan modal cinta monyet tapi modal visi misi. Dan ternyata mental berani mengambil keputusan yang anti mainstream juga terbawa sampai aku membangun bisnis. Mas mau nanya, Apa? ini kan habis pengumuman PTN Mas, Ya. pasti ada yang keterima, ada yang nggak keterima tuh. Nah, menurut Mas nih, langkah apa yang paling tepat buat mereka-mereka yang nggak terima? Syukur. Syukurin gitu ya, astagfirullahaladzim. Syukurin ya Allah gitu. Karena pilihan saya itu bukan yang terbaik gitu. Tapi ya pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik kayak gitu. Karena apa ya? Ya apa yang kita anggap baik itu belum tentu itu yang terbaik kan. Kuliah itu ini ya, kalau bisa dibilang scam. Itu dia cuplikan video yang akan menjadi tema pembahasan kita pada hari ini. Pernikahan dini. Jadi pernikahan dini tuh pernikahan yang masih umurnya tuh muda banget, teman-teman. Karena banyak banget berada ya di luar sana yang nikah mudanya tuh umurnya benar-benar muda, 15 tahun. Nah, bahkan ada yang lebih muda daripada itu, teman. Contohnya umur 12 tahun. Apa nggak kaget? Dan malah didukung dan divalidasi dengan video seseorang wanita umurnya juga udah cukup ya, teman. Dia itu umur 19 tahun guys, wanitanya yang mempromosikan untuk menikah dini. Dan langsung aja kita bahas di sini bersama dengan narasumber kita. Langsung aja, Kak. Oke, jadi kita sebagai host akan kasih beberapa pertanyaan nih kepada narasumber kita sekarang. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya salah nggak sih kalau seseorang ingin menikah muda kalau menurut Tina? Oke, jadi di sini saya pengen ngasih sedikit pendapat saya ya untuk teman-teman semuanya dan untuk juga Kita, ini. iya. Kalau nikah muda itu sebenarnya boleh-boleh aja ya teman-teman. Maksudnya boleh itu ada beberapa budaya yang emang memperbolehkan untuk nikah muda. Saya pernah melihat di sosial media, terutamanya di TikTok kalau nggak salah. Di TikTok gede gitu. Jadi ada seorang remaja yang dimana dia tuh berpasangan antara cewek dan cowok, dan emang dia itu nikah di usia baru sekitar 19 tahun. Oke. 19 tahun. Nah, di mana dia itu di daerah sekitar Baduy. Nah, dari remaja itu ingin menikah muda karena emang dari perspektif budayanya sendiri yang memperbolehkan, terus juga budayanya sendiri tuh punya alasan kenapa diperbolehkannya, dan alasannya itu cukup ya bertanya-tanya gitu ya, karena untuk memperbaiki keturunan dan untuk kebebasan dari diri dia sendiri. Oke, itu dia ya teman-teman pendapat terkait pertanyaan tadi menurut Pina. Bahwasannya kalau misalnya pernikahan muda itu tidak jadi
digunakan untuk melestarikan budaya. Karena memang sejatinya ya teman-teman, berdasarkan yang kita ketahui, kalau misalnya budaya itu apapun yang berhubungan dengan budaya sudah pasti tidak boleh diganggu. Dan kita sebagai seseorang yang tidak terikat dengan budaya lebih baik untuk tidak ikut campur. Biasa sih gitu ya teman-teman. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang Puri. Nah, kalau menurut saya nikah muda itu sebenarnya nggak masalah ya, tapi harus dipertimbangkan dari segala aspek, mulai dari finansial, ekonomi, kesiapan mental, dan juga terutama bagi si perempuan ini nih yang kalau memiliki anak di usia yang sangat muda. Oke, benar-benar. Kalau misalnya kita secara umur belum siap mental ya teman-teman, begini bukan cuma buat yang dini ya teman-teman, tapi buat yang udah tua. Kalau misalnya memang kita dari awal tidak siap secara mental untuk memiliki anak, lebih baik tidak untuk memiliki anak dan memperbaiki diri lebih lanjut. Dan ya langsung aja kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman, yaitu menurut kalian ya, terhadap seseorang yang memutuskan untuk berhenti sekolah di usia muda yang seharusnya lanjut sekolah tapi memilih untuk nikah dini. Gimana nih kalau misalnya menurut pendapat kalian? Pertama pada Puri. Oke, kalau menurut pandangan saya, sebenarnya saya kurang setuju ya. Oke. Kenapa tuh? Tapi kalau kita lihat di video yang sebelumnya yang bilang anak perempuan usia 19 tahun menikah, itu kurang lah. Kenapa tuh? Ya karena harusnya di usia segitu dia lanjut pendidikan, tapi dia malah memilih nikah. Tapi dia punya bisnis nih yang dia jalani, tapi itu bagus sih, karena dia berani mengambil resiko untuk membangun bisnis di usia yang sangat muda. Oke. Nah kalau misalnya menurut Tina sendiri nih, gimana nih sudut pandang Tina? Kalau dari sudut pandang pribadi saya itu sedikit nggak setuju. Sedikit nih ya. Nggak Kenapa sedikit tuh? nggak sih, maksudnya banyak yang nggak setuju. Oke. Kenapa bisa begitu? Terangkat. Karena tuh dari beberapa video tuh ada yang menurut saya bertanya-tanya gitu ya. Oke. Dari yang pasangan si cowoknya ngomong bahwa kalau kuliah itu scam, kuliah itu nggak penting atau nggak diwajibkan gitu. Menurut saya kenapa kuliah itu nggak diwajibkan? Kenapa harus scam? Kan padahal pendidikan zaman sekarang itu kan harus benar-benar diprioritaskan. Terutama gimana pun nanti kita punya anak ataupun nggak punya anak pun kedepannya kan kita perlu pendidikan gitu ya, supaya nggak direndahkan lainnya. Iya. Nah, terus juga gimana perempuan video tersebut tuh kayak iya aja gitu ya, kayak kekurangan adanya pendidikan gitu. Maksudnya mungkin dia bisa punya bisnis, tapi dari segi pendidikan kayaknya memang dia masih cukup harus dikasih tahu. Oke, benar ya teman-teman. Sebenarnya pendidikan itu sangat penting, tetapi perlu kita ketahui juga menikah itu adalah pilihan teman-teman. Walaupun memang kalau misalnya berdasarkan sudut pandang agama itu sunnah ya teman-teman. Tapi perlu kita ketahui pendidikan itu tidak bisa dibelakangkan, karena seseorang hidup juga harus berpendidikan, harus sesuai aturan dan arahan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa berdiri, supaya kita memiliki pendirian ya teman-teman dengan adanya pendidikan di dalam diri kita. Supaya kita juga tidak mudah terbawa arus dengan kita berpendidikan. Kita juga konteksnya di sini kalau misalnya soal anak, kita bisa mengetahui gimana caranya merawat anak teman-teman, supaya anak kita yang lahir juga terarah gitu hidupnya, gak belak-belakan, gak yang terbawa sama ininya teman-teman, pergaulan bebas kayak gitu. Fungsinya pendidikan ya teman-teman. Apalagi anak lebih terlantar ya. Pernikahan muda gitu, kalau misalnya yang berpendidikan lebih lanjut cuma salah satu pihak, gimana pihak satunya? Jadinya kan terbawa terus teman-teman. Makanya sosok di kedua belah pihak itu harus namanya berpendidikan, supaya kenapa mereka memiliki pendirian dan bisa berdiskusi lebih baik gimana untuk menemukan solusi tengah, supaya mereka hidupnya juga nyaman dan sesuai dengan kepribadian sesuai dengan mereka masing-masing gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 3 Kak. Nih, gimana sih tanggapan kalian? Misalnya nih, bestie kalian atau teman kalian di sekitar kalian, mereka mah memilih nikah muda. Gitu. Kira-kira gimana sih tanggapan kalian? Nah, kalau sebentar Puri nih gimana? Kalau saya sih pastinya akan mendukung ya. Oke. Tapi mungkin saya akan bertanya-tanya, emangnya sudah siap nih untuk tanggung jawab baru? Dan nasib kedepannya
Kalau bisa menurut Tina sendiri gimana? Kalau menurut pribadi saya sendiri sih netral ya. Kenapa tuh? Jadi bisa setuju bisa enggak. Karena kan nikah muda itu pasti punya pemikiran berbeda-beda ya. Antara pemikiran dari orang tuanya atau enggak pemikiran dari cowoknya atau pemikiran juga dari ceweknya. Tapi kalau menurut saya apabila emang ada pemikiran dari orang tua tersebut, suruh kamu harus menikah sama ini supaya bisa memperlunas utang-utang semuanya, kan bisa juga kan Terikat soal gitu ya. terikat finansial atau enggak supaya kamu bisa hidup layak gitu. Karena kan belum tentu juga bisa ya. Iya. Terus ada juga yang saya baca dari sosial media itu, terutama dari web terkenal gitu ya. Oke. Itu ada beberapa nikah muda yang emang dari hawa nafsu kedua pasangan tersebut. Oke. Untuk menutupi apa sih yang namanya kalau bisa diomongin itu apa sih? Kayak so malu gitu ya. Aib. Iya. Benar sih ada sih yang kayak gitu. Benar. Itu dia ya teman-teman dari jawaban narasumber kita. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir. Nah, di luar dari bahas tentang nikah nih, kita kan pasti kalau misalnya sebelum nikah nih ya biasanya ya anak muda gitu ya sering yang namanya mengalami pacaran di antara dua insan sebelum kita memilih untuk ke jenjang serius. Menurut kalian apa sih yang kalian anggap jadi bentuk pendewasaan atau tanggung jawab dalam hubungan pacaran di usia dini? Kalau bisa menurut Turi sendiri gimana? Saya sih yang penting itu respect terhadap pasangan. Betul. Menghargai area pribadi pasangan. Oke. Terus sama mengelola emosi dengan baik. Apalagi kalau si emosinya ini nggak bisa terkontrol, itu bisa merusak hubungan yang sudah dijalani. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya menurut Tina sendiri nih gimana? Kalau menurut saya sendiri, kunci utamanya itu komunikasi, guys. Oke. Kenapa kok bisa komunikasi? Karena komunikasi itu penting ya, supaya biar nggak ada pihak ketiga ataupun saling tuduh-tuduhan kayak salah Oke, paham. saling treatment gitu ya ceritanya teman-teman. Apalagi kalau semisal pasangannya jarang berkomunikasi gitu ya. Aduh, gawat. Kemana nih hubungan kita di bawah Iya. kan? Nah, itu ya dari pertanyaan tersebut, jawabannya tersebut ya teman-teman. Jadi memang benar hal yang diprioritaskan dalam hubungan itu bukan cuma keberadaannya aja ya, tapi ada di 3 hal tentang mengelola emosi, komunikasi, dan juga apa? Respect terhadap pasangan. Betul, respect terhadap pasangan, batasan. Kadang kenapa kalau misalnya nggak ada ketiga itu kita cukup sulit untuk menghargai waktu dan pasangan itu sendiri. Yang jadinya pasangan kita jadi lari ya teman-teman. Jadi nggak langgeng nih hubungan kita sampai kakek nenek gitu ya. Kalau bisa lanjut nikah, amin gitu kan. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita nggak pertahanin 3 itu kenapa? Kalau misalnya kita nggak ada komunikasi gitu ya teman. Guys, kalian tuh punya pacar nggak ada komunikasi itu gimana sih? Kayak aneh banget gak sih? Iya, Ya kan? betul. Jadinya aneh gitu teman-teman. Kita tuh mau dibawa kemana hubungan? Apalagi kalau pernikahan dini, pernikahan gitu ya. Supaya lanjut dan bisa berkomitmen dan tanggung jawab kan butuh yang namanya komunikasi di antara kedua belah pihak. Iya, Terus juga respect terhadap batasan. Kita perlu mengetahui pasangan juga memiliki tempatnya sendiri, ruangnya sendiri untuk tidak diganggu gugat ya. Terus juga yang terakhir soal komunikasi Komunikasi. Iya, komunikasi. Penting banget komunikasi. Nah, itu dia ya teman-teman dari pembahasan kita dari segmen KDRT terkait pernikahan dini. Nah, langsung Kak. Jadi sebenarnya pernikahan ini itu bukan cuma urusan pribadi dua insan aja nih, tapi memang ada beberapa yang latar belakangi mereka seperti kayak budaya atau bahkan keluarganya sekalipun. Iya. Tetapi pemahaman budaya yang berkaitan dengan pernikahan dini ini kan udah berkembang ya. Nah, dengan berkembangnya ini jadi kan banyak ilmu dan beberapa edukasi nih untuk anak muda. Jadi dengan adanya ilmu dan edukasi itu, anak muda jadi tahu nih kalau pernikahan itu nggak segampang itu loh guys. Nah, pernikahan itu banyak banget yang harus dipersiapkan. Pertama
bukan sekadar untuk menjadi aku mau dewasa. Dewasanya itu bukan cuma soal kita nikah ya, mengalami suatu step baru nih, halaman baru dengan cara kita nikah tuh bukan indikator kita tuh bisa menjadi dewasa. Tapi dewasa itu adalah dari diri kalian sendiri yang sudah memiliki wawasan dan bisa berpikir secara naluriah dan mempertimbangkan banyak hal ya teman-teman. Jadi bukan cuma tok aku mau nikah, enggak gitu. Harus ada yang dipikirkan kembali ya teman-teman. Jadi dengan kalian berpikir aku pengen nikah gitu, padahal umurnya masih muda gitu, itu bukan satu hal yang harus dipertahankan ya kalau bisa memang secara mental kita belum siap. Apalagi kalau misalnya itu memberatkan kalian dan mental kalian jadi belum siap, lebih baik hal itu tidak dipertahankan karena bisa merugikan masa depan kalian teman-teman yang punya pikiran menikah muda. Tapi kalau kalian belum siap, lebih baik jangan ya teman-teman. Karena namanya penyesalan itu selalu datang di akhir. Nah itu dia segmen kita